Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasirin, CKP Angkatan 7 dari SD Negeri Sondolo 6, mau mencoba melakukan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya dampingi pengajar praktek Bapak Ande Merawan MBD dan Bapak Muhammad Firman SBD MBD, fasilitator saya yang sudah membimbing dan memberikan materi yang luar biasa. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, dalam yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, yaitu ada beberapa motivasi perilaku manusia yang harus kita pahami. Yang pertama lah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau kita bisa perhatikan, apabila anak kita melakukan tindakan berdasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu adalah merupakan pengaruh dari eksternal. Ya. Adapun motivasi dari internal, yaitu yang ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Makanya hindarilah hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisirkan motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, yang berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, hendaknya kita sebagai seorang guru harus bisa memilih posisi manajer dalam setiap penyelesaian masalah. Nah, posisi manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, yang berikutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa tujuannya? Tujuannya itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab tentunya. Nah, kemudian apa kaitannya budaya positif dengan materi yang sebelumnya? Filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Nah, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kehidupan kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang berikutnya, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Lalu, kaitannya dengan visi dan guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan seorang dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif. Di sini kaitannya agar diperlukan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Jadi luar biasa sekali kaitannya budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai guru penggerak, dan visi guru penggerak sangat terkait. Berikutnya, refleksi yang saya sampaikan adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Apakah hal-hal yang menarik Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Oleh karena itu, luar biasa materi ini saya dapat banyak sekali terkait dengan memberikan penghargaan. Itu ternyata bukan hal yang baik. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang bisa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi itu sebelumnya saya sebagai penghukum, namun setelah saya mempelajari materi ini, saya harus bisa menjadi seorang manajer. Kemudian saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Itu yang saya lakukan dalam perubahan ini. Kemudian perasaan saya sangat senang,
termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Kemudian, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki dalam posisi guru harus sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya sebagai penghukum, ya, jadi posisi kontrol yang saya ambil adalah sebagai penghukum dan pemantau. Nah, perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman konsekuensi jika anak berbuat kesalahan, sehingga membuat anak bisa jatuh mental. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Nah, sehingga perasaan saya menjadi sangat tenang, nyaman. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid ketika melakukan sebuah kesalahan. Kemudian, namun saya hanya menggunakan tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak manusiawi yang sempurna. Namun sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang mau berubah, yang mau minta maaf dan mau melakukan perubahan. Nah, itu yang tahap ini yang baru saya lakukan dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian, hal-hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah, namun juga bisa dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Jadi penting sekali kita berkolaborasi agar budaya positif ini bisa dilakukan di mana saja, bukan karena faktor eksternal, namun adanya faktor intrinsik atau internal yang datang dari diri siswa masing-masing. Demikian paparan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.